Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apa benar yang benar barusan? Gua harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Syahrir, rumah saya begitu sederhana. Ya, Silakan duduk. terima kasih Bu. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Berkas soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tetapi menurut saya lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia bentukan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Sekutu itu artinya Indonesia sekarang berada dalam kekosongan kepemimpinan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami pamit. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 12 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga akibatkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah itu sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan
kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa mereka. Benar Bung, tepatlah. Benar Bung, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno telah menolak melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita bujuk mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita culik keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menelpon Sudarko sebenarnya untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami telah sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Untuk tempat kita pakai rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam, ada apa? Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anakku yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Ku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Baik. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah tiba terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Pak Fatma dan Guntur juga. Ya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung.
Saleh, mengapa engkau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Bikana, bolehkah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PKI batal karena tak ada mereka, jadi aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkanlah aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, aku ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah bentuk dari tadi. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Meida untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu, aku ingin mengantar istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung, kami akan mengantarkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, golongan muda maupun tua pergi ke rumah Laksamana Meida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Permisi. Ya, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apa benar begitu? Kalau benar begitu, silakan duduk. Terima kasih, Laksamana Maeda. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, saya ambilkan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah teks proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik.
Pukul berapa tepatnya kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baik Bung, lalu di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung, maskernya silahkan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Nimas telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Kang Mas lupa. Bagaimana kalau Nimas saja yang melihat benderanya? Tapi Nimas tidak punya kain kan, Kang Mas? Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Kang Mas, Nimas punya ide. Kita namakan saja Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Kang Mas siap-siap. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sejahtera, seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu
memang tidak boleh gegabah. Ayo Bu, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Bagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno telah tidak. Kok bisa? Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan Hormat, gerak. Cari di sinematik.